Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1, yaitu Yeri Yerina, Fauzia Alia, Ima Yuliani, dan saya sendiri, Nadia Apriani, dan juga Muhammad Riyuda. Kami akan mempresentasikan tentang producing basic filmmaking. Eh, Topik pertama akan dijelaskan oleh Yeri kepada Yeri di persilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang produser. Apa itu produser? Produser adalah seseorang yang bertanggung jawab mengelola dan mengawal proses pembuatan film dari awal sampai film itu selesai. Produser terlibat di semua proses pembuatan film, mulai dari pengembangan, pencarian dana, praproduksi, produksi, pasca produksi, hingga film tersebut didistribusikan dan bertemu dengan penontonnya. Apa saja tugas dan tanggung jawab seorang produser? Melihat peran yang begitu penting, tentu sang produser memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas produser adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produser bertugas untuk memperkerjakan seorang penulis. Bila ia memiliki ide, ia dapat memperkerjakan penulis untuk mengembangkan ide cerita di bawah supervisinya. Yang kedua, produser harus membuat estimasi biaya produksi sesuai dengan draft naskah agar dapat mencari dana ke para investor. Yang ketiga, bertugas untuk memimpin pencarian dana yang berpotensi untuk mendanai produksi film dan tertarik dengan proyek film. Yang keempat, produser bertugas untuk membentuk tim yang terdiri atas berbagai kru dari berbagai departemen seperti casting, produksi, penyutradaraan, penata pakaian, artistik, kamera, dan pencahayaan. Yang kelima, mengawasi proses produksi, mulai dari pemeriksaan jadwal hingga anggaran produksi yang dapat menjadi patokan untuk sutradara dan kru. Yang keenam, memantau proses syuting, apakah berjalan baik rencana. Yang ketujuh, menjadi teman berdiskusi dan bertukar pikiran untuk sutradara agar mendapatkan perspektif lain. Dan yang terakhir adalah produser memantau proses pasca produksi dan memberikan masukan untuk proses editing yang berkaitan dengan kepentingan storytelling maupun penjualan film. Dan apa saja skill yang diperlukan produser? Ada beberapa skill yang harus diketahui jika ingin menjadi seorang produser. Yang pertama, kemampuan bahasa dan sastra. Dalam pembuatan naskah diperlukan kemampuan sastra agar produser dapat menganalisis dan menginterpretasi naskah yang sudah dikembangkan oleh penulis. Yang kedua, kemampuan administrasi dan manajemen. Yang ketiga, kemampuan komunikasi dan media. Yang keempat, kemampuan penjualan dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi dan negosiasi. Selanjutnya adalah tahap produksi. Proses produksi dalam kata lain bisa disebut dengan syuting atau pengambilan gambar yang dipimpin oleh sutradara, orang yang paling bertanggung jawab dalam proses ini. Orang yang ikut dalam proses ini diantara lain kameramen atau DOP, Director of Photography, yang mengatur cahaya, warna, dan merekam gambar. Artistik yang mengatur set, make up, wardrobe, dan sebagainya. Dan soundman yang merekam suara. Tahapan ini di mana hampir seluruh teamwork mulai bekerja. Dan 5 tahapan yang produksi yang pertama adalah development atau pengembangan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah pengambilan ide, menentukan jenis cerita, genre, dan format, penulisan skenario. Ide bisa datang dari mana saja, misalnya dari novel, kisah nyata, atau yang lain-lain. Setelah mendapat ide, mereka akan bekerja sama untuk membuat premis, sinopsis, treatment, kemudian skenario. Selanjutnya, produser dan sutradara menyiapkan treatment untuk menyampaikan kepada investor. Jika berhasil, film ini akan menerima dana untuk proses produksi. Yang kedua yaitu praproduksi. Dalam tahap produksi film, setiap langkah yang diambil harus penuh perhitungan. Karena semua perencanaan dilakukan di sini. Perencanaan yang baik akan menghasilkan eksekusi yang baik tanpa masalah. Pencarian pada perencanaan pada tahap ini antara lain perencanaan biaya, penjadwalan, analisis naskah yang dibagi menjadi analisis karakter, analisis wardrobe, analisis setting dan properti, master breakdown, hunting yang dibagi menjadi hunting lokasi dan pendapatan lokasi, hunting properti, casting, perekrutan kru, dan penyewaan peralatan, dan yang paling terakhir adalah desain produksi. Ketiga adalah produksi.
Proses produksi ini adalah eksekusi dari ide atau gagasan yang akan disampaikan. Pada tahap ini, sebagian besar kru film ikut berpartisipasi dan sutradara mengawasi dan memastikan bahwa pengambilan visual dan audio sudah sesuai dengan naskah dan storyboard. Pada proses ini, kamera dan audio memiliki peran yang penting. Dan yang keempat adalah pasca produksi. Pada tahap ini hasil rekaman akan dilakukan editing, penataan suara, penambahan efek, scrolling musik, dan color grading. Untuk di tahap ini bukan cuma seorang editor saja yang berperan untuk menentukan potongan-potongan gambar, tetapi sutradara dan produser juga perlu menjaga keutuhan cerita. Dan yang terakhir adalah distribusi. Ini adalah tahap produksi film yang paling akhir, di mana film akan disalurkan untuk penonton. Ada beberapa penyaluran film antara lain bioskop, pemutaran alternatif, festival, dan media seperti DVD. Pemilihan distribusi ini perlu dipertimbangkan dengan baik, bahkan kalau bisa sebelum filmnya diproduksi, agar filmnya bisa tepat sasaran. Kembali ke moderator. Oke, thank you Yeri. Topik berikutnya akan dijelaskan oleh Fauzia. Kepada Fauzia dipersilahkan. Oke, thank you moderator. Materi selanjutnya adalah memproduksi film dokumenter. Yang pertama, tim. Film dokumenter tidak membutuhkan kru yang banyak. Mereka tidak membutuhkan desainer kostum, direktur seni, dan spesialis teknis. Anggotanya yaitu yang pertama, produser eksekutif. Produser eksekutif dapat menjadi editor commissioning dari penyiar TV atau perusahaan produksi menyediakan keuangan untuk film. Yang kedua, produser bekerja dengan sutradara untuk membuat film, bertanggung jawab kepada produser eksekutif. Yang ketiga adalah direktur, pembuat keputusan kreatif dan editorial utama, terkadang mengambil elemen dari peran produser. Beberapa sutradara bekerja tanpa kru kamera, merekam semua materi mereka sendiri. Yang keempat adalah manajer produksi, bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan menjalankan produksi sehari-hari. Yang kelima, researcher membantu sutradara dalam menemukan cerita kunci, peserta, dan informasi latar belakang. Keenam, fixer dari daerah setempat. Fixer adalah dari daerah setempat di mana pembuatan film berlangsung, memberikan pengetahuan dan akses terperinci. Ketujuh, editor. Editor merakit atau mengedit film dari rekaman yang telah diambil dan bekerja sama dengan sutradara. Yang kedua, documentary styles. Di awal proses produksi, produser harus memiliki gagasan yang jelas tentang jenis film dokumenter yang dibuat. Documentary styles memiliki gagasan yang kuat tentang materi pelajaran, anggota, dan gaya pengambilan gambar. Yang ketiga, development. Yang pertama adalah ide, tahap pengembangan, dan saat itulah pemikiran atau konsep awal diteliti dan diubah menjadi proposal yang menarik. Yang kedua, research atau penelitian. Di dalam research, yang pertama mengatur penelitian, kedua mengembangkan dan menulis proposal, yang ketiga memeriksa akses dan hak atas cerita karakter jika relevan, yang keempat menemukan kemungkinan pendukung. Tahap yang keempat yaitu proposal atau treatment. Proposal awal akan dengan jelas menguraikan gagasan dan kontributor utama. Idealnya proposal tidak akan melebihi 2 sisi kertas A4 8x10. Dalam teman, ini akan memberikan nuansa untuk kesana hati, gaya pengambilan gambar, lokasi, dan kontributor. Tahap yang kelima yaitu budget. Anggaran harus mencakup semua tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap yang keenam yaitu praproduksi. Dalam praproduksi yaitu pengembangan cerita, penulisan naskah, shortlist, storyboard, dan shooting script. Tahap yang ketujuh adalah produksi. Tahapan dalam produksi yaitu yang pertama sinematografi, kedua penyutradaraan, yang ketiga kamera dan peralatan, yang keempat shooting schedule, yang kelima shooting log, yang keenam sound recording, yang ketujuh footage pendukung. Tahapan yang kedelapan adalah pasca produksi. Tahapannya yaitu yang pertama logic dan sorting, yang kedua editing script, yang ketiga video editing, yang keempat sound editing, yang kelima raw cut, yang keenam final cut, dan yang terakhir adalah titling.
Kembali ke moderator. Oke, thank you Fauzia. Speaker berikutnya adalah Iyamai. Kepada Iyamai dipersilahkan. Oke, thank you moderator. Oke, terima kasih kepada Fauzia. Presenters berikutnya adalah Muhammad Riyuda. Kepada Riyuda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada produksi film ini ada 5 poin yang harus diperhatikan. Memproduksi drama ini ada 5 poin yang harus diperhatikan. Pertama itu tim produksi. Produksi drama merupakan produksi yang paling sederhana dalam anggaran terendah dibandingkan sebagian besar produk lainnya. Produk drama perlu mengatur dan mengolah produksi yang jauh lebih besar tim dan kru serta penanganan teknisnya. Pada tim ini ada produser. Dari produser ini ada bagiannya juga, yaitu produsernya sendiri, yaitu menangani semua hal untuk syutingan drama ini. Terusnya asisten produser, yaitu bekerja di bawah bimbingan produser. Co-produser, yaitu produser dalam bagian mitra serta pendanaan, eksekutif produser, line producer, serta development producer. Selanjutnya apa itu ada production crew. Pertama adalah asisten director pertama yang bekerja untuk membuat jadwal syuting serta menjaga jalannya syuting. Yang kedua itu asisten sutradara yang kedua yang bertanggung jawab untuk menyiapkan lembar panggilan dari syuting serta memastikan aktor siap. Yang ketiga itu third assistant director yang bertanggung jawab membantu asisten direktur satu serta yang kedua. Dan terakhir itu script supervisor yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya syuting dengan yang ditentukan sesuai dengan skrip. Selanjutnya itu ada kamera departemen. Yang pertama, director of photography yang bertanggung jawab dalam menangkap apa yang sutradara inginkan serta memperhatikan lighting dan kamera angle. Yang kedua itu kamera operation yang bertanggung jawab dalam pengambilan gambar. Ketiga, fokus puller yang bertanggung jawab pada kamera apakah lensa sudah benar dan sudah fokus. Selanjutnya grip yang bertanggung jawab pada alat-alat. Selanjutnya gaffer yang bertanggung jawab bagian listrik selama syuting berlangsung. Ringer yang bertanggung jawab menangani peran spesial seperti crane operator. Dan terakhir sound recorder yang bertanggung jawab dalam pengambilan gambar. Departemen selanjutnya itu art department, yaitu prop departemen yang bertanggung jawab dalam properti selama syuting. Set departemen yang bertanggung jawab terhadap lokasi atau set syuting. Hair and makeup yang bertanggung jawab pada makeup serta rambut para aktor atau aktris. Art director yang bertanggung jawab pada desain produksi serta kostum desainer yang bertanggung jawab untuk kostum para aktor. Selanjutnya itu tahap development. Sebuah cerita atau ide sebuah film dapat berasal dari artikel atau surat kabar, buku, biografi, atau hal imajinasi. Produser harus mengidentifikasi kepemilikan yang memperoleh hak atas materi tersebut. Pada tahap ini ada bekerja sama dengan sang penulis. Selanjutnya pengembangan naskah. Pada pengembangan naskah ini ada treatment, terusnya proposal yang berisikan logline, story, CV penulis, saran pemeran dan biaya produksi. Selanjutnya itu ada draft. Sangat sedikit drama yang syuting draft pertama naskah. Seringkali naskah yang beberapa penulis ulang sebelum syuting dimulai. Selanjutnya itu ada format naskah. Layout naskah drama yaitu scene description, interior indoor or exterior outdoor, scene director, scene direction, character name, scene, number, font size 12, dan fontnya adalah Courier, wide shot only include kamera director, serta dialog. Selanjutnya ada pre-production. Setelah skrip disetujui, proyek akan masuk pada pre-production. Pada tahap ini, banyak perancangan dan persiapan yang dilakukan dalam membuat film terjadi. Dan akan ada produksi reguler dengan anggota tim dan kru. Serta produser juga merekrut kru, mengamankan lokasi, serta kontrak aktor. Pada pre-production ini yang harus dilihat yaitu pertama budget.
anggaran awal yang dibuat mulai proyek. Ya, setelah produsen memiliki gagasan terhadap lama proyek berlangsung, sutradara telah menuju apa yang ingin diinginkan. Produser dalam posisi ini baik menyusun anggaran kerja dan biaya drama yang mampu menutupinya harus above the line cost, below the line cost, and paying people. Selanjutnya ada technical equipment, yaitu peralatan yang dibutuhkan selama produksi, lokasi, serta para cast yang diperlukan selama produksi drama ini. Selanjutnya itu harus mengatur syuting schedule untuk mengurai urutan adegan dalam naskah yang akan diambil, memaksimalkan uang serta sumber daya. Hitung lamanya setelah hari kerja yaitu 10 jam per hari dengan istirahat adalah hari pemotretan rata-rata. Dan terakhir itu risk assessment. Kesehatan keselamatan adalah terpenting sebagaimana tanggung jawab produser untuk memastikan semua formulir relevan diisi dan ditandatangani untuk semua lokasi. Tahap ketiga yaitu tahap keempat yaitu production. Sama tahap produksi ini ada sedikit waktu untuk memecahkan masalah. Banyak masalah yang harus diantisipasi selama produksi. Yang pertama itu peraturan dari produser. Peraturan dasar produser yaitu tetap semangat dan semangat tinggi, perhatikan anggaran, tetap pada jadwal pemecatan, pastikan semua lokasi transportasi dan catering dikonfirmasi, pastikan keamanan di tempat dan mengawasi paket peralatan, serta pastikan set lokasi dibersihkan dan harus melebar semuanya. Selanjutnya itu harus cuaca saat pemotretan di luar, perubahan cuaca dapat berdampak buruk pada pemotretan dan anggaran. Produser standar adalah memotret semua eksterior di lokasi terlebih dahulu, lalu pindah ke adegan di dalam. Selanjutnya logistik, parkir, catering, peralatan perlu direncanakan sebelum hari pemotretan. Produser harus mengawasi setiap saat, selalu merencanakan istirahat yang cukup dan istirahat makan. Selanjutnya itu harus memperhatikan para aktor dan para staff. Selanjutnya dan terakhir itu post production. Setelah pemotretan selesai, pengeditan dan pembentukan cerita dimulai. Pada tahap ini, produser harus memastikan proyek tersebut sesuai dengan jadwal dan anggaran. Tahap dasar penyuntingan adalah mencatat dan mendigitalkan perakitan pertama, potongan kasar, potongan pertama, potongan halus, dan potongan terakhir. Produser akan terlibat dalam beberapa tahap pengeditan utama adalah menjaga proyek tetap pada jalurnya. Peran dasar produser selama pasca produksi adalah perhatikan jadwal anggarannya, mengelola pemasaran distribusi film dokumenter yang sudah terjadi, dan pastikan semua izin, atur tanggal jadwal soundtrack, dan tetapkan tanggal untuk pengiriman akhir. Terakhir itu ada marketing dan distribution, memastikan film dilihat oleh banyak orang dan sangat penting bagi pembuat film. Tanpa dukungan dari distributor atau organisasi, produser yang kekurangan uang harus menemukan cara efektif untuk mempublikasikan film tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuda. Presenter berikutnya adalah Iyamai. Iyamai, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yang selanjutnya, producing acara majalah atau produksi acara majalah. Yang pertama, apa itu acara majalah? Acara majalah adalah terdiri dari fitur-fitur yang dihubungkan oleh penyaji suara di dalam atau di luar penghiyatan. Mereka menyediakan berbagai konten yang dibungkus dalam satu program yang secara konseptual mirip dengan majalah cetak. Program semacam ini dapat mencangkup berbagai konten seperti berita, drama, dokumenter, wawancara, grafik, dan materi arsip. Yang pertama, jenis program format TV meliputi, pertama ada talk show atau chat show, adalah acara televisi atau radio di mana pewawancara dan tamunya berbicara dengan cara yang ramah dan informal tentang berbagai topik. Yang kedua, program olahraga.
Di sini dapat disampaikan dalam berbagai format dari permainan langsung hingga acara majalah. Yang ketiga, program musik adalah pengambilan format yang terus berkembang dalam pertunjukan langsung, obrolan, video musik, dan materi fitur video pra-rekaman. Yang keempat, ada game show atau pertunjukan permainan, adalah program televisi di mana orang-orang bermain game untuk memenangkan hadiah, seperti acara punya bakat, tautan terlemah, roda keberuntungan, dan bahaya. Yang kelima, reality TV show atau acara TV realitas adalah program televisi tentang orang biasa yang difilmkan dalam situasi nyata, bukan aktor. Yang keenam, news atau current affairs atau berita dan urusan terkini adalah program berbasis studio, umumnya disajikan oleh satu atau dua penyiar. Mereka berisi pra-rekaman, dua penyiar. Mereka berisi pra-rekaman, cerita, wawancara langsung di studio atau di layar, dan langsung atau direkam transmisi dari wartawan di lokasi. Produksi berita serba cepat dan bertekanan tinggi. Para produser jelas perlu ditanggapi dengan cepat mengubah peristiwa. Yang kedua, tim produksi meliputi pertama ada produser eksekutif. Produser eksekutif tergantung sifatnya dari program. Untuk misalnya, berita harian program akan membutuhkan beberapa produsen bekerja secara bergiliran, masing-masing didedikasikan untuk hari-hari tertentu produksi. Yang kedua, ada asisten produser. Asisten produser sebagian besar program akan memiliki tim asisten produser yang akan menghasilkan individu yang diedit cerita atau fitur. Yang ketiga ada PA. PA bekerja sebagai bagian dari tim untuk mengkoordinasikan skrip, pertemuan, dan ad hoc bisnis produksi. Selanjutnya ada peneliti. Peneliti mungkin ada beberapa peneliti yang mengerjakan suatu program. Jadi mereka ditugaskan untuk mengidentifikasi kemungkinan lead atau cerita dan mengumpulkan informasi latar belakang. Selanjutnya ada manajer produksi. Manajer produksi bekerja sama dengan produsen yang mengawasi anggaran, jadwal, dan lain-lain. Selanjutnya ada editor. Editor mungkin ada beberapa editor yang bekerja dengan asisten produser dan produser mengedit materi setiap hari. Selanjutnya ada jadwal produksi. Yang pertama ada pertemuan produksi. Acara kunci di awal minggu produksi adalah rapat produksi. Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian penting dari proses produksi. Mereka memungkinkan masalah untuk ditayangkan. Berbagai informasi terjadi dan memungkinkan perencanaan ke depan. Pada tahap inilah tugas disepakati dan dialokasikan berguna untuk membangun tim dan kohesi pertemuan. Pertemuan ini juga memastikan bahwa konten, gaya editorial, dan presentasi diperdebatkan dan berkembang. Yang kedua ada papan tulis produksi atau the production whiteboard. Ini adalah cara yang berguna untuk menampilkan elemen dari jadwal produksi sehingga mereka dapat dipahami secara tertulis. Ini dapat menunjukkan program yang menjalankan pesanan, hari pengambilan gambar, hari edit, dan bagaimana elemen-elemen yang berbeda ini menyatu. Ini juga dapat memberikan indikasi durasi dan tenggat waktu yang diperlukan. Pada dasarnya, semua staf produksi dapat melihat apa yang akan datang dan apa yang direncanakan. Yang ketiga ada riset. Di sini tuh ide untuk fitur biasanya akan diajukan oleh AP atau peneliti. Ini akan dibahas dalam rapat produksi dan izin yang diberikan oleh produsen untuk pengembangan atau penelitian lebih lanjut. Tergantung pada materi pelajaran apa, berbagai strategi yang diadopsi untuk mengidentifikasi dan menghubungi kontributor. Ini dapat melibatkan penelitian berita dan berita terkini.
menempatkan iklan di surat kabar, atau mungkin menggunakan stinger atau kontak tim produksi di lapangan. Semakin lama program dalam produksi, semakin panjang daftar kontrak. Yang keempat ada budget atau anggaran. Pemrograman majalah akan memiliki anggaran keseluruhan yang perlu dibelanjakan untuk sejumlah program. Apakah itu seri 6 bagian atau program mingguan yang ditayangkan setiap minggu sepanjang tahun. Yang kelima ada presenter atau talent atau pembawa acara. Program majalah biasanya membutuhkan presenter yang relevan dengan jenis program yang diproduksi. Misalnya tokoh olahraga terkenal atau jurnalis biasanya akan tampil di program sepak bola. Oleh karena itu, produsen perlu mengidentifikasi sejak awal pengembangan program. Siapa yang perlu dilampirkan ke proyek. Ini mungkin melibatkan negosiasi dengan agen atau mengatur sesi casting untuk menemukan wajah baru. Selanjutnya ada produksi. Dalam produksi ada shooting the picture atau menembak fitur dengan bimbingan editorial yang datang dari produser. Orang-orang kunci pada tahap inilah asisten produser dan peneliti. Yang kedua ada presenter atau pembawa acara. Peran presenter atau pengisi suara dalam visi adalah untuk memberikan kohesi editorial pada program untuk menyediakan hubungan antara fitur yang berbeda. Yang ketiga ada grafik. Pada elemen grafik ini dari suatu program akan mencakup urutan dan sengatan judul dan kredit akhir. Selanjutnya ada pasca produksi. Dalam tahap ini ada pre-cut atau pre-cut features atau fitur prapotong. Ini adalah tanggung jawab asisten produser yang merekam cerita. Yang kedua ada the stick atau jahitannya. Disinilah produser akan membawa semuanya elemen yang berbeda bersama-sama termasuk fitur prapotong, kit, judul, dan grafik, memotongnya bersama-sama untuk membuat seluruh program. Yang selanjutnya ada voice over atau PO atau pengisi suara. Setelah program diedit bersama, voice over akan ditambahkan. Yang terakhir ada versioning, delivery, and transmission, pembuatan versi, pengiriman, dan transmisi. Tahapan ini, program ini dibahas secara lebih rinci dalam studi kasus. Kembali ke moderator. Oke, thank you Iyamai. Selanjutnya saya sendiri dengan topik learning curve. Next slide, please. Oke, topik terakhir adalah learning curve. Yang pertama yaitu ada produser Glitch, Andrew Eaton. Filmnya dibuat dengan sedikit kru dan kamera digital yang mencakup berbagai genre dan juga karakter yang provokatif dan juga menantang. Yang kedua yaitu Oliver Goodrum, Breathing In. Yang bisa dipelajari dari ini adalah seperti persiapan membuat lebih banyak draft naskah, mendapatkan pengalaman dan terjun langsung ke industri. Selanjutnya yaitu menemukan aktor dengan cara membuat posting di Shooting People, dan juga ada peran produser dalam pre-production seperti menentukan peralatan yang dibutuhkan, bagaimana sampai ke lokasi syuting, dan juga menentukan jam berapa akan berada di sana. Yang ketiga yaitu Joe Tristow, ambulance blogger, yang bisa dipelajari dari ambulance blogger ini adalah dari strategi edit. Seperti ketika Anda sedang syuting, Anda benar-benar sudah memikirkan bagaimana pengeditannya. Dan juga seperti apa manfaat pengalaman jurnalistik dalam pembuatan ambulance blogger, seperti
bisa membayangkan cerita sebelum itu terjadi, seperti memikirkan cara terbaik untuk menargetkan cerita dan juga bagaimana pendekatan cerita. Yang terakhir yaitu telah menulis formulir persetujuan dalam pembuatan ambulans blogger, yaitu menempatkan formulir dari semua orang termasuk staf di rumah sakit. Yang keempat yaitu ada Daniel and Jesse Quinans, catch factor, yaitu ketika Anda melihat seseorang yang terlalu nyaman di layar, mereka menjadi kurang menarik. Dan juga dokumenter tidak bisa diprediksi dan terkadang mendapatkan momen yang tepat. Kesalahan yang dipelajari dari catch factor ini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah adanya beberapa adanya beberapa kesalahan teknis karena kameranya masih baru dan juga harus memperhatikan bagaimana kondisi kamera dan memastikan kondisi kamera mumpuni untuk melakukan syuting dan juga harus lebih memperhatikan kesalahan kecil atau lebih detail. Yang terakhir ada Daniel and Jesse Quinans, cold calling, yang bisa diambil tips yang bisa diambil dari cold calling ini adalah cara bagaimana menemukan lokasi, seperti melakukan penelusuran di internet dan juga mencari orang yang menyewakan kantor. Berikutnya yaitu tips yang berguna tentang on post production, seperti memiliki visi yang kuat, tujuan, memiliki fleksibilitas, dan menemukan orang-orang baik untuk diajak bekerja sama. Oke, sekian presentasi kami kali ini dari grup 1. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Thank you. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.